Halo semuanya dan selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal membedah habis-habisan sebuah orasi finansial yang jujur aja lumayan berapi-api dan provokatif ya. Tujuan kita di sini adalah untuk mengekstrak blueprint atau cetak biru penciptaan kekayaan di balik orasi tersebut. Penasaran? Yuk langsung aja kita mulai. Perjalanan kita hari ini bakal ngelewatin 5 poin krusial. Kita bakal lihat mulai dari ancaman demografi hantu, berlanjut ke jebakan gaji bulanan, bahas formula akumulasi kekayaan, lalu ke membangun mentalitas pemenang, dan terakhir bermuara pada visi peradaban baru. Kita masuk ke bagian pertama, ancaman demografi hantu. Cek realitas AI. Sumber materi ini langsung ngasih peringatan keras soal tenggat waktu teknologi yang pergerakannya super cepat. Jadi gini, di materi ini pembicara ngebangun kredibilitasnya dengan cerita kalau dia udah rutin ngamatin perkembangan AI sejak era GPT-2 di tahun 2022. Dan peringatannya itu nggak main-main loh. Dia bilang, di tahun 2026 nanti, AI yang makin pinter ini bakal digabungin sama robotika fisik yang perlahan mulai kita lihat sekarang. Hasilnya, tenaga kerja fisik manusia bakal digantiin secara permanen. Bayangin aja, tenggat waktunya bener-bener tinggal di depan mata. Nah, dari sinilah muncul istilah yang lumayan bikin merinding, demografi hantu. Ini adalah prediksi suram, di mana sebagian besar populasi kelas pekerja nanti bakal benar-benar jadi usang secara ekonomi. Saking nggak dibutuhkannya lagi, kalau sampai kelompok pekerja ini turun ke jalan buat protes fisik, itu bakal sia-sia aja. Kenapa? Ya karena sistemnya udah bisa jalan sepenuhnya dengan robot. Serem kan? Oke, bagian kedua, jebakan gaji bulanan, ilusi keamanan. Mari kita lihat gimana ancaman teknologi tadi nyambung banget sama jebakan terbesar buat kelas menengah zaman sekarang. Di materi ini, pembicara pakai pendekatan tough love atau kasih sayang yang keras. Dia ngebandingin langsung nih antara kebohongan manis yang sering kita dengar kayak dunia memang keras, jalanin aja hari ini perlahan, melawan realitas kebenaran yang pahit. Kebenaran pahitnya apa? Kenyataannya, inflasi lagi gila-gilaan, dan itu bakal menghancurkan masa depan finansial kalian kalau kalian nggak ambil tindakan radikal dari sekarang. Dia punya argumen yang tajam banget soal ini. Menurut dia, cuma ngandelin gaji bulanan setara upah minimum, itu ibarat nolan obat bius. Gaji itu cuma ngasih rasa nyaman sesaat yang palsu, bikin kita mati rasa sama bahaya ekonomi di luar sana. Pas kita lagi ngerasa aman-aman aja, nilai uang kita pelan-pelan kemakan inflasi. Akhirnya, impian kelas menengah kayak sekedar punya rumah sendiri, itu secara matematis jadi benar-benar mustahil buat dicapai. Jadi pertanyaannya, gimana cara kita bisa beneran lolos dari jebakan finansial ini? Jawabannya ada di bagian ketiga, formula akumulasi kekayaan keluar dari matriks. Dari semua penjelasannya yang padat banget tadi, kita bisa ekstrak sebuah cetak biru. 3 langkah yang sangat bisa langsung kita lakuin. Ini dia strategi utamanya buat bertahan dari tsunami ekonomi yang udah menanti kita. Prioritas mutlak di langkah pertama itu simple, ubah kebiasaan. Stop bersantai-santai setelah jam kerja 9-5 sore kalian kelar. Kalian harus super agresif ngebangun sumber penghasilan baru. Entah itu dengan belajar skill otomatisasi AI, jadi content clipper, atau mulai terjun ke trading kripto. Intinya, kalian wajib ambil aksi nyata buat narik pendapatan ekstra. Kalau uang ekstra itu udah di tangan, baru kita masuk ke tahap alokasi. Dia ngusulin pembagian portofolio yang ketat banget, yaitu 50, 30, 20. Sebagian besar dana kalian, 50% diprioritaskan untuk masuk ke aset langka kayak Bitcoin. Terus, 30%-nya diputar lagi untuk edukasi, ikut kelas belajar skill baru. Sisanya, cuma 20% yang ditaruh di bank murni sebagai dana darurat. Kenapa sedikit? Ya buat ngehindarin kerugian gara-gara inflasi tadi. Buat langkah terakhir di formula ini, dia benar-benar nekenin pentingnya pencatatan yang obsesif. Kalian harus rutin ngelacak target kekayaan bersih kalian setiap bulan. Sangat spesifik. Dari 3 juta, naik ke 50 juta, 70 juta, sampai tembus 100 juta. Pertumbuhan finansial kalian itu harus diperlakukan kayak peta jalan yang terukur. Tanpa itu, kalian bakal gampang banget kehilangan arah. Bagian 4, membangun mentalitas pemenang. Aturan 0,01%. Karena pastinya, tahu formulanya doang nggak bakal ada gunanya kalau kita nggak punya mental baja buat ngeeksekusi hal tersebut. Coba bayangin ini ya, buat benar-benar mahamin intensitas perspektif dia, bayangin kalian lagi berdiri di dalam stadion raksasa bersama 10.000 orang lainnya, dan semuanya lagi berjuang keras buat dapetin kebebasan finansial yang sama. Dalam pandangannya, mencari kekayaan itu adalah kompetisi paling brutal di dunia. Kalian nggak bisa santai. Kalian harus berjuang mati-matian buat keluar sebagai satu-satunya pemenang di posisi puncak 0,01% itu. Gila banget kan? Terus gimana caranya kalian bisa masuk ke persentase sekecil itu? Jawabannya, butuh eliminasi yang lumayan ekstrim.
Kalian harus berani mutusin hubungan sama teman-teman yang kerjaannya tiap hari cuma ngeluh. Atau jauhin mereka yang hobinya ngebuang waktu cuma buat debat politik tanpa ada hasil nyatanya. Potong semua jangkar yang nahan kalian. Fokus kalian cuma boleh satu, yaitu pertumbuhan. Bagian 5. Visi peradaban baru, tujuan utama. Setelah ngelewatin itu semua, berhasil ngumpulin kekayaan dan ngorbanin banyak hal, pertanyaannya kan, buat apa ini semua? Di sini fokusnya berubah drastis, dari sekedar ambisi pribadi menjadi dampak skala global. Coba perhatiin hierarki filosofis kekayaannya nih. Kelihatan jelas gimana fungsi uang itu pelan-pelan berevolusi. Di level paling dasar, survival, uang itu cuma alat untuk bertahan hidup, cara buat kabur dari kerjaan 9 ke 5. Naik ke level tengah, uang dipakai untuk membeli kebebasan waktu. Tapi di level puncak, uang berubah jadi instrumen untuk penciptaan massal. Contohnya kayak ngebangun sekolah dan peradaban baru di daerah-daerah pelosok. Menurut materi ini, tanpa mencipta sesuatu, manusia itu bakal kehilangan tujuan hidup sejatinya. Visi inilah yang ngasih makna mendalam buat simbol A terbalik atau lambang matematika untuk semua yang sering banget dia tampilkan. Simbol ini ternyata menjembatani gaya bicaranya yang super kapitalis dan agresif dengan tujuan utopis yang egaliter dan peduli sesama. Tujuan puncaknya adalah ngebangun instrumen modal abadi buat mendanai peradaban baru. Dia pengen mengangkat orang-orang yang emang mau belajar, supaya mereka juga bisa jadi manusia yang merdeka secara finansial. Gak kerasa, kita udah sampai di akhir sesi bedah materi kali ini. Ada satu pertanyaan provokatif yang pengen saya titipkan buat kalian pikirin. Kata dia, waktu yang tersisa tinggal 2 tahun lagi sebelum AI benar-benar merubah segalanya. Nah, dengan semua informasi yang udah kita bedah tadi, apakah kalian siap mengambil aksi nyata hari ini juga dan menjadi bagian dari 0,01% itu? Terima kasih banyak udah dengerin pembahasan kita, tetaplah fokus dan sampai jumpa di sesi eksplorasi berikutnya.